Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neenda Kaswari, NPM 182151142, mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSB, dosen pengampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD. Saya akan membahas materi mengenai kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Yang pertama ada kemampuan koneksi matematis. Matematika terdiri dari beberapa topik yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik dalam matematika saja, tapi juga keterkaitan antara matematika dengan disiplin ilmu lain dan keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Konsep matematika memiliki keterhubungan dengan konsep lain, sehingga ketika mempelajari konsep tertentu dalam matematika diperlukan prasyarat dari konsep-konsep lain. Seperti ketika kita mempelajari materi fungsi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang himpunan, karena materi himpunan dan fungsi memiliki keterkaitan. Ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herdian, koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang diutarakan Herdian sejalan dengan teori Brunner, yang menyatakan dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. Begitu pula dengan yang lainnya. Misalnya, dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dengan topik, ataupun antara cabang matematika dengan cabang matematika lain. Oleh karena itu, agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu. Menurut Sugiman, teorema dalam proses belajar matematika atau Theorem on Learning Mathematics. Sugiman merumuskan 4 teorema dalam pembelajaran matematika, yakni teorema pengkonstruksian atau construction theorem, yang memandang pentingnya peran representasi terkait dengan konsep, prinsip, dan aturan matematik. Kemudian teorema penotasian atau notation theorem, yang mana representasi akan menjadi lebih sederhana manakala dengan menggunakan simbol. Yang ketiga, teorema pengontrasan dan keragaman atau theorem of contrast and variation, yang memandang perlunya situasi yang kontras dan yang beragam. Dan yang keempat, teorema koneksi atau theorem of connectivity. Keempat teorem tersebut bekerja secara simultan dalam setiap proses pembelajaran matematika. Teorema koneksi sangat penting untuk melihat bahwa matematika adalah ilmu yang koheren dan tidak terpartisi atas berbagai cabangnya. Cabang-cabang dalam matematika seperti aljabar, geometri, trigonometri, statistika satu sama lain saling kait-mengkait. Selain itu, Sugiman menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematik yang penting, namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar matematika juga penting. Apabila ditelaah, tidak ada topik dalam matematika yang berdiri sendiri tanpa adanya koneksi dengan topik lainnya. Menurut NCTM merumuskan bahwa ketika siswa mampu mengoneksikan ide matematik, pemahamannya terhadap matematika menjadi lebih mendalam dan tahan lama. Siswa dapat melihat bahwa koneksi matematik sangat berperan dalam topik-topik dalam matematik, dalam konteks yang menghubungkan matematik dan pelajaran lain, dan dalam kehidupannya. Melalui pembelajaran yang menekankan keterhubungan ide-ide dalam matematika, siswa tidak hanya belajar matematika, namun juga belajar menggunakan matematika. Jadi, kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan siswa untuk mengaitkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan pelajaran lain dan mengaitkan antar konsep dalam matematika itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis koneksi matematis. Yang pertama, modeling connection merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Tipe ini lebih mengarah koneksi antar ilmu lain, yaitu bagaimana siswa mengoneksikan ilmu matematika
dengan ilmu selain matematika dan koneksi antar dunia nyata, yaitu bagaimana siswa dapat mengoneksikan matematika dengan ilmu nyata. Koneksi ini biasa juga disebut koneksi eksternal. Yang kedua yaitu mathematical connection, yaitu hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Koneksi atau bisa disebut koneksi antar topik matematika, yaitu bagaimana siswa bisa mengkoneksikan antara materi-materi matematika. Koneksi ini biasa juga disebut koneksi internal. Selanjutnya, tujuan koneksi matematis. Yang pertama, memperluas wawasan matematika. Dengan koneksi matematika, siswa diberikan materi yang mencakup berbagai aspek permasalahan. Maka pengetahuan siswa tidak selalu fokus pada materi yang sedang diajarkan saja. Dengan demikian, secara tidak langsung siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya menunjang pada peningkatkan kualitas pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan sebagai materi yang berdiri sendiri. Dalam proses pengajaran, sebaiknya materi-materi bisa dikaitkan satu sama karena matematika tidak diajarkan beberapa topik yang terpisah, melainkan materi tersebut bisa dilibatkan pada materi yang berhubungan. Yang ketiga yaitu mengenal relevansi serta manfaat matematika baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan koneksi matematis, konsep matematika bisa digunakan di luar bidang matematika dan lebih lagi di kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya ada indikator kemampuan koneksi matematis. Yang pertama menurut NCTM, mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika, bagaimana siswa bisa menghubungkan materi-materi dalam suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya, pada saat siswa diberikan masalah mencari luas permukaan, maka siswa harus bisa menggunakan berbagai ide untuk menyelesaikan masalah luas permukaan. Kemudian, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap, mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Menurut Kusuma, indikator kemampuan koneksi matematis yaitu memahami representasi dari konsep yang sama, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen, menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan di luar matematika, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan indikator Kusuma dapat dibuat tabel, yaitu konsep dasar 3.6 mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas. Materi segitiga segi 4, aspek kemampuan koneksi matematis yang pertama, memahami representasi dari konsep yang sama. Yang kedua, mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Kemudian indikator, peserta didik dapat menentukan luas segitiga siku-siku dengan menggunakan sifat-sifat pada persegi panjang dan sistem persamaan linear dua variabel. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan panjang sisi sebuah persegi panjang dalam sentimeter. Carilah nilai X dan Y, kemudian tentukan luas segitiga siku-siku BCD. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi unsur keliling dan luas dari lingkaran. Materi lingkaran, aspek kemampuan koneksi matematis yang pertama, menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan di luar matematika. Yang kedua, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Indikator, peserta didik dapat mengidentifikasikan keterkaitan antara materi keliling lingkaran dengan waktu yang diperlukan dengan mengendarai mobil untuk menempuh suatu jarak perjalanan jika diketahui kecepatannya. Contoh soal, Pak Ali mengendarai mobil dari rumah ke masjid dan kembali lagi ke rumahnya dengan rute perjalanan sebagai berikut. Jika Pak Ali mengendarai mobil dengan kecepatan 44 km per jam, berapa lama waktu yang diperlukan Pak Ali untuk menempuh perjalanan tersebut? Selanjutnya, minat belajar siswa. Menurut Purwadarminto, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
Minat dapat timbul dengan sendirinya, yang ditengarai dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu. Minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang mampu membuat seseorang ingin merasakan hal-hal yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki minat terhadap apa yang dipelajari lebih dapat mengingatnya dalam jangka panjang dan menggunakannya kembali sebagai sebuah dasar untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Menurut Ramayulis, minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajarinya maupun membuktikannya. Menurut Mahfud, minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat juga menentukan suatu sikap yang menyebabkan seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan. Selanjutnya, unsur-unsur minat belajar siswa. Menurut Baharudin, unsur-unsur yang terkandung dalam minat belajar yaitu yang pertama, perasaan. Perasaan adalah salah satu fungsi psikis yang penting yang diartikan sebagai suatu keadaan jiwa akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dari luar. Perasaan senang sesungguhnya akan menimbulkan minat tersendiri yang diperkuat dengan nilai positif. Sedangkan perasaan tidak senang akan menghambat dalam belajar karena tidak adanya sikap yang positif sehingga tidak menunjang minat dalam belajar. Jadi, peserta didik yang merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut, maka dengan sendirinya peserta didik akan berusaha untuk menghindar. Yang kedua, perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek. Perhatian memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang peserta didik yang memiliki minat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Tidak semua peserta didik mempunyai perhatiannya yang sama terhadap pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kecakapan guru dalam membangkitkan perhatian peserta didik. Untuk membangkitkan perhatian yang disengaja, seorang guru haruslah dapat menunjukkan pentingnya materi pelajaran yang disajikan. Guru mampu menghubungkan antara pengetahuan peserta didik dengan materi yang disajikan. Selain itu, guru juga berusaha merangsang peserta didik agar melakukan kompetensi belajar yang sehat. Yang terakhir, motif. Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan keaktivitasan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentangan waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis minat belajar siswa. Menurut Suhartini, berdasarkan sifatnya minat dapat diklarifikasikan dalam 3 jenis, yaitu minat personal, minat situasion, dan minat psikologikal. Yang pertama, minat personal merupakan minat yang bersifat permanen dan relatif stabil yang mengarah pada minat, khususnya mata pelajaran tertentu. Minat personal merupakan suatu bentuk rasa senang ataupun tidak senang, tertarik tidak tertarik terhadap mata pelajaran tertentu. Minat ini biasanya tumbuh dengan sendirinya tanpa pengaruh yang besar dari rangsangan eksternal. Yang kedua, minat situasion merupakan minat yang bersifat tidak permanen dan relatif terganti-ganti, tergantung rangsangan eksternal. Rangsangan tersebut misalnya dapat berupa metode pengajar guru, penggunaan sumber belajar dan media yang menarik, suasana keras, serta dorongan keluarga. Jika minat situasion dapat dipertahankan sehingga berkelanjutan secara jangka panjang, minat situasion akan berubah menjadi minat personal atau minat psikologis siswa. Semua ini tergantung pada dorongan rangsangan yang ada. Yang ketiga, minat psikologikal merupakan minat yang erat kaitannya dengan adanya interaksi antara minat personal dengan minat situasional yang terus-menerus dan berkesinambungan. Jika siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu mata pelajaran dan memiliki kesempatan untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur di kelas atau pribadi, serta mempunyai penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa siswa tersebut memiliki minat psikologikal. Selanjutnya, indikator minat belajar siswa.
Menurut Safari, minat belajar pada siswa dapat diketahui melalui beberapa indikator. Yang pertama, perasaan senang. Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari bidang tersebut. Ketertarikan siswa berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Perhatian siswa. Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian dengan mengesampingkan yang lain daripada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu dengan sendirinya akan mendapatkan perhatian objek tersebut. Terakhir, keterlibatan siswa. Keterlibatan seorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Minat tidak timbul secara tiba-tiba. Selanjutnya, cara menumbuhkan minat belajar siswa. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Seorang guru harus menggunakan banyak variasi metode pada waktu mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian materi pelajaran lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, mudah dipahami, dan suasana di kelas menjadi hidup. Metode penyajian yang selalu sama dan monoton akan membosankan siswa dalam belajar. Yang kedua, guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah. Lingkungan yang saling menghormati dapat mengerti kebutuhan anak, bertenggang rasa, memberikan kesempatan pada anak untuk belajar sendiri, berdiskusi untuk mencari jalan keluar bila menghadapi masalah, akan mengembangkan kemampuan berpikir pada diri anak, akan memecahkan masalah, hasrat ingin tahu, dan menambah pengetahuan atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, pergunakan teks dan nilai secara bijaksana. Pada kenyataannya, teks dan nilai digunakan sebagai dasar berbagai hadiah sosial, seperti pekerjaan, penerimaan lingkungan, dan sebagainya. Menyebabkan tes dan nilai dapat menjadi kekuatan untuk memotivasi siswa. Siswa belajar pasti ada keuntungan yang diasosiasikan dengan nilai yang tinggi. Dengan demikian, memberikan tes nilai mempunyai efek untuk memotivasi belajar. Tapi tes dan nilai harus dipakai secara bijaksana, yaitu untuk memberi informasi-informasi pada siswa lainnya. Penyalahgunaan tes dan nilai akan mengakibatkan menurunnya keinginan siswa untuk berusaha dengan baik. Terakhir, yaitu menumbuhkan bakat, sikap, dan nilai. Belajar mengandung pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang meliputi seluruh pembinaan individu terhadap dirinya. Naluri, sikap, dan pembinaan nilai-nilai sekolah jika ingin menghasilkan untuk masyarakat sebagai warga negara yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya, haruslah membekalinya dengan bakat yang terpuji, sikap-sikap yang baik, dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan yaitu kemampuan siswa untuk mengaitkan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan pelajaran lain dan mengaitkan antar konsep dalam matematika itu sendiri. Minat belajar merupakan keadaan atau kecenderungan yang tetap untuk tertarik, mengenang dan memperhatikan terhadap suatu rasa, bidang, aktivitas, atau kegiatan dengan keinginan untuk mengetahui dan memperhatikan serta dengan perasaan senang dan konsisten. Dapat dikatakan bahwa minat belajar memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan koneksi matematis. Dari analisis dapat dilihat bahwa setiap siswa dengan minat tinggi mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan lancar. Pemahaman siswa mengenai konsep matematika memudahkan mereka menyelesaikan masalah yang diberikan. Dengan memahami konsep matematika, siswa dapat menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Nugraha tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa, M. Fikri Hamdani, Erdawati Nurdin tahun 2020, siswa dengan minat belajar sedang
sudah mampu mengidentifikasi informasi yang tersedia. Mengetahui hubungan antar konsep matematika sudah mampu merencanakan strategi, namun tidak dapat melaksanakan strategi secara tepat dan melakukan beberapa kesalahan dalam perhitungan. Terakhir, siswa dengan minat rendah hanya mampu mengidentifikasi informasi. Mereka mengalami kesulitan di semua aspek. Mereka mengetahui bahwa soal tersebut matematika memiliki kaitan dengan bidang ilmu lain dan kehidupan sehari-hari, namun tidak memahami bagaimana keduanya saling berhubungan sehingga mereka tidak mampu merencanakan dan melaksanakan strategi secara tepat. Sekian pembahasan mengenai kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.